Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Ariska. Di sini saya akan mempresentasikan materi, yaitu judulnya inklusi gender dan kepemimpinan perempuan. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam inklusi gender dan kepemimpinan perempuan ini semua setara dan semua bisa, di mana tim yang beragam dan inklusi bukan hanya bagus untuk dimiliki, tetapi merupakan kunci untuk membuka ide-ide kreatif, kinerja yang lebih baik, dan solusi yang lebih jitu. Mari kita bedah mengapa inklusi dan kepemimpinan perempuan sangat penting pada saat ini. Nah, slide yang pertama itu apa itu inklusi gender. Nah, jadi analogi sederhananya keberagaman adalah mengundang semua orang ke pesta. Lalu, inklusi adalah mengajak semua orang berdansa. Nah, ini adalah tentang menciptakan lingkungan di mana semua gender merasa diterima, dihargai, dan punya kesempatan yang sama untuk sukses. Lalu, slide kedua itu apa itu kepemimpinan perempuan? Nah, di sini hadirnya perempuan di posisi-posisi pengambilan keputusan. Mereka membawa perspektif dan pengalaman yang unik yang sangat dibutuhkan. Bisa saja menjadi pemimpin CEO, manajer, dan pemimpin perusahaan. Ya kan? Kenapa tidak? Perempuan juga bisa menjadi menteri, rektor, dan pejabat publik. Lalu kepala desa dan pemimpin komunitas. Nah, kenapa tidak ya kan? Dapat kita lihat pada konflik pada isu-isu sekarang bahwa telah banyak kepala desa yang dipimpin oleh perempuan. Menteri juga sudah kebanyakan perempuan. Manajer apalagi, ya kan? Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan telah menduduki peringkat tertinggi di mana mereka siap untuk menjadi pemimpin yang baik dan yang berjiwa luas. Lalu slide ketiga itu mengapa sangat penting. Nah, di sini dampaknya bukan hanya sosial, keadilan. Bukan soal keadilan, tetapi juga soal kinerja, inovasi, dan juga representasi yang lebih baik bagi semua. Nah, maksudnya di sini itu keputusan lebih baik, tim yang inklusif secara gender terbukti 30% lebih kreatif dan inovatif karena mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, dari hologram yang dapat kita lihat bahwa perempuan itu menduduki hampir sama, hampir 50% sama komunitasnya, maka dari itu disimpulkan mereka dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melihat masalah dari satu sudut pandang saja. Lalu ada kinerja lebih baik. Nah, mungkin yang dimaksud dengan kinerja lebih baik ini adalah perusahaan dengan kepemimpinan perempuan yang kuat di jajaran atas cenderung lebih profitabilitas dan stabil secara finansial. Nah, maksudnya di sini itu mungkin jika pemimpinnya perempuan kan sangat selektif dalam melihat atau meng-cross check tugas-tugas yang ada, jadi lebih terkoordinir dan lebih terarah. Lalu di sini lebih adil dan lebih mewakili. Nah, mungkin di sini maksudnya itu populasi perempuan hampir mencerminkan setengah dari 50% populasi. Jadi perempuan mereka harus memiliki suara yang setara di meja kepemimpinan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang kita harus mendorong banyaknya perempuan untuk bisa memimpin, maju, dan terus berkembang ke depannya. Ada inspirasi generasi baru. Nah, di sini hadirnya panutan atau role model pemimpin perempuan akan menginspirasi jutaan anak muda atau jutaan anak perempuan untuk berani bermimpi lebih tinggi dan mampu mengambil atau mampu menjadi pemimpin yang baik di masa depannya. Lalu ada tantangan yang masih ada. Nah, jadi jalannya tidak selalu mudah.
ada beberapa tantangan nyata yang masih sering kita hadapi pada saat ini, terutama itu ada stereotip kuno. Nah, di mana ini adalah pendapat atau anggapan bahwa perempuan terlalu perasa dan laki-laki lebih logis, yang menghalangi penilaian objektif berdasarkan kemampuan. Nah, jadi perspektif itu harus kita jauhkan dari pikiran kita, ya kan, bahwa kita tahu perspektif itu sangatlah tidak logis jika ada di kepala kita, ya kan. Kita harus mendorong atau meningkatkan bahwa perempuan itu bisa, dan perempuan itu bisa menjadi pemimpin yang sangat baik. Lalu di sini ada beban ganda. Nah, perempuan seringkali diharapkan sukses di karir sekaligus bertanggung jawab penuh atas urusan rumah tangga mereka. Nah, jadi perempuan itu bebannya sangat berat, tapi di balik beban yang sangat berat itu dia bisa meniti karirnya dengan sukses dan juga menjalankan rumah tangganya dengan baik. Nah, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa perempuan mampu mengkoordinasi atau menstrukturisasikan karir dia, juga kehidupan dia, dan juga rumah tangga dia, anak dia, dari segala macam jenisnya itu. Ada lingkungan tidak mendukung. Nah, di sini budaya di tempat kerja atau organisasi yang masih sangat maskulin sehingga perempuan merasa tidak nyaman atau sulit untuk didengar. Nah, mungkin kan bisa kita lihat dari beberapa wilayah atau beberapa kota itu mungkin agak sulit untuk berkembang karena pendapat perempuan di sana mungkin sulit untuk didengar oleh masyarakat, karena di sana masih menganut bahwa kepemimpinan yang boleh dipimpin itu hanyalah lelaki. Itu salah. Itu lingkungan yang tidak mendukung atau lingkungan yang harus kita ubah dari sekarang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, apa yang bisa kita lakukan dari itu semua? Kita semua bisa berkontribusi melalui hal-hal kecil di sekitar kita, yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, mulai dari diri sendiri kita sadar akan bias dan stereotip kita, lalu kita lawan itu. Ya, kita lawan dengan cara kita berani, percaya diri, dan percaya diri lebih penting sih. Lalu yang kedua itu ada nilai orang berdasarkan kinerja, bukan gender, ya kan. Jadi kita harus menilai orang atau memandang orang itu dengan kinerjanya, bukan dengan gendernya, lelaki atau perempuan, bukan. Lalu yang ketiga itu adalah berani berbicara, speak up jika melihat diskriminasi. Nah, jadi di sini speak up atau berbicara di depan umum itu adalah hal yang sangat sulit untuk orang yang benar-benar tidak percaya diri. Jadi kita memulainya dengan percaya diri dulu. Lalu ada lingkungan kita, di lingkungan kita. Nah, di sini beri kesempatan dan dengarkan semua pendapat. Jadi cara kita untuk merubahnya itu kita beri pendapat dan dengarkan semua, beri kesempatan dan dengarkan semua pendapat dari orang-orang. Itu akan merubah lingkungan di sekitar kita. Lalu pastikan perempuan didengar dan didengar di dalam diskusi. Lalu bagi tugas rumah tangga dan lain-lainnya sesuai dengan prosedurnya. Nah, jadi di sini itu kita sebagai perempuan ataupun laki-laki, kita harus bisa membagikan waktu, memanage, dan mengatur semuanya dengan baik. Ada peran pria sebagai sekutu. Nah, jadilah pendengar yang baik. Nah, jadi
orang-orang sebagai lelaki itu harus menjadi pendengar yang baik, berikan ruang dan jangan mendominasi pembicara. Jadi bolehlah untuk mereka memberikan ruang yang baik kepada perempuan untuk dapat berkombinasi dan bekerja sama selayaknya manusia pada umumnya. Terus dukungan dan promosikan rekan perempuan Anda. Nah, di sini peran lelaki itu bisa saja mempromosikan perempuan agar perempuan dapat lebih banyak mempelajari apa saja yang harus dipelajarinya dan lebih terbuka serta lebih berorganisasi ke depannya. Nah, lalu yang terakhir mungkin ini adalah penutup. Ini bukan isu perempuan, ini adalah isu kita bersama, yaitu dimana menciptakan dunia yang inklusif adalah resep untuk masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan lebih sejahtera bagi semua. Mari kita mulai dari diri kita sendiri pada hari ini. Terima kasih. Saya Mira Ariska. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.